dan mengulik terkait dengan aspek keuangan, khususnya dari funds yang terjadi dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hari ini kita akan mengupas terkait kasus yang sangat menarik, yaitu Parmalat. Jadi Parmalat adalah sebuah skandal funds akuntansi terbesar yang pernah mengguncang Eropa. Bahkan tak heran seringkali disebut dengan Irlannya Italia. Saya bilang selaku host yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini, yang akan ditemani oleh beberapa narasumber terpercaya kami, yaitu ada Citra sebagai storyteller yang akan memandu narasi, dan juga Farel sebagai seorang ahli keuangan perusahaan yang akan membantu membedah laporan keuangan yang ada dalam Parmalat, dan juga Azril, seorang analisis yang akan mengupas aspek strategi bisnis dan juga korporasi dunia bisnis. Lalu ada juga Salgado selaku pengamat hukum dan regulasi pasar modal yang akan membantu menjelaskan dari sisi legalitasnya. Oke. Sebelum mulai podcast kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapakah Parmalat. Oke, jadi Parmalat ini awalnya hanya pabrik susu biasa di Italia yang didirikan oleh Corso Tanzi pada tahun 1961. Nothing spesial dari perusahaan ini karena mereka hanya memproduksi susu pasteurisasi biasa. Tapi titik baliknya itu datang di tahun 1966, di mana saat mereka memperkenalkan susu UHT, Ultra High Temperature. Dia revolusioner banget lah pada saat itu. Gimana nggak sih? Karena susu bisa tahan hingga 6 bulan tanpa kulkas. Keren banget gak sih inovasinya? Ternyata cukup keren ya teman-teman. Nah, sejak kejadian itu, Parmalat ini mulai gencar nih ekspansi ke berbagai negara, bahkan lebih dari 30 negara. Mereka masuk ke berbagai bisnis, bahkan bukan cuma makanan nih, mereka juga sponsor ke olahraga, ke sepak bola legendaris nih, AC Parma ya. Lalu ke dunia media dan ke pariwisata. Namun di balik itu semua ternyata ada sisi gelapnya yang gak banyak orang tahu. Nah, pada tahun 2003 dunia itu digemparkan dengan kabar kebangkrutan Parmalat. Kebangkrutannya ini tuh bukan karena penjualannya yang anjlok atau bagaimana, tapi karena skandal penipuan akuntansi yang gede-gedean. Bahkan angkanya itu mencapai hingga 14,3 miliar euro. Jadi selama ini tuh mereka menutupi utang-utang raksasa mereka sehingga akhirnya kebongkar juga. Cukup lama ya, ternyata selama bertahun-tahun ya. Cukup rumit ternyata kasus kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya akan masuk pada mekanisme kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan yang Parmalat. Jadi untuk hal ini saya akan mempersilakan kepada Farel untuk menjawab pertanyaan terkait bisakah Anda menjelaskan bagaimana Parmalat mampu memanipulasi laporan keuangannya sedemikian? Jujur untuk Parmalat ini dia bisa dibilang sebuah masterclass ya dalam berpikir akuntansi secara kreatif. Nah, Parmalat ini menggunakan setidaknya 5 skema utama yang kompleks dan terencana dengan matang. Jadi skema-skema ini antara lain yang pertama menghapus utang secara fiktif. Nah, mereka ini tidak mencatat utang-utang yang ada, bahkan mereka telah membeli kembali obligasi palsu. Nah, ini adalah cara klasik untuk membuat neraca terlihat lebih sehat dari kenyataannya. Nah, yang kedua itu piutang fiktif. Jadi, mereka memindahkan piutang-piutang yang sudah ditagih ke anak perusahaannya yang fiktif itu yang berada di Kepulauan Cayman. Nah, tujuannya agar neraca utang perusahaan terlihat baik-baik saja seolah-olah piutang-piutang tersebut bisa ditagih. Kemudian yang ketiga, transfer dana ilegal. Jadi dana perusahaan secara sistematis dialirkan ke kantong keluarga Tanzi melalui skema invoice palsu dan entitas shell yang dibuat secara khusus. Nah, ini adalah bentuk penggelapan dana yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang keempat, aset yang dipompa. Nah, mereka sengaja membengkakkan nilai aset perusahaannya untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya terjadi. Nah, aset yang overstate
memberikan kesan bahwa sebuah perusahaan memiliki fundamental yang kuat. Kemudian skema yang terakhir ini namanya transaksi siluman. Transaksi Iya. siluman. Jadi Parmalat ini bahkan melibatkan bank-bank besar seperti Bank of America dan Citigroup untuk penciptaan rekening fiktif untuk menyembunyikan utang-utang mereka. Nah, keterlibatan institusi finansial sekelas ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya skema penipuan ini. Betul. Nah, yang menarik dari skema penipuan ini yaitu sangat sekali mirip dengan salah satu skandal Enron. Namun dengan sentuhan bumbu Italia. Jadi yang dimana klub sepak bola AC Parma itu bukan hanya sebagai perisai citra, tetapi juga sebagai alat strategis. Pada tahun 90-an, klub ini sedang mengalami masa kemasannya dan seringkali memenangkan kompetisi-kompetisi kejuaraan di Liga Eropa. Kenapa? Karena adanya aliran dana dari Parmalat. Namun ketika skandal itu meledak, AC Parma ini terpaksa menjual klubnya dengan harga simbolis seharga 1 euro karena terlilit beban hutang. Nah, di situ menunjukkan bahwa citra dan keuangan bisa saling terkait dan bagaimana aset pembangunan bisa menjadi beban dalam sekejap mata. Betul. Ternyata emang cukup mendalam pembahasan kita pada hari ini, dan juga selanjutnya itu pembahasan terkait faktor penyebab dan para pelaku dari skandal Parmalat. Untuk hal ini akan saya persilakan terlebih dahulu kepada Salgado. Apa yang menyebabkan kecurangan masif ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Oke, ada 3 faktor utama yang memang menyebabkan praktik fraud ini dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi yang pertama itu adalah perusahaan Parmalat melakukan ekspansi bisnis secara besar-besaran dengan mengakuisisi beberapa perusahaan yang memang tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan bisnis utamanya. Kemudian dari beberapa perusahaan yang telah diakuisisi, banyak yang mengalami kolaps ataupun kerugian dikarenakan kontrol keuangan yang memang kurang baik gitu. Kemudian karena hal tersebut melatar belakangi Parmalat untuk melakukan manipulasi keuangan, untuk mengolah keuangannya seolah-olah laporan keuangan dalam kondisi yang sehat ataupun fit. Kemudian yang kedua adalah gagalnya 2 firma audit yang besar dalam mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan dalam laporan keuangannya. Dalam hal ini tidak bisa mendeteksi rekening fiktif dan digunakan sebagai sarana oleh Parmalat dalam melakukan aksi manipulasi laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol keluarga yang dominan dalam manajemen perusahaan di Parmalat itu sendiri. Dalam hal ini keluarga Tanzi, khususnya adalah Kalisto Tanzi yang memegang kendali penuh atas segala keputusan strategis di perusahaan Parmalat. Bahkan putranya yaitu Stefano Tanzi menjabat sebagai presiden PT Parmalat, yaitu sebuah klub bola yang memang diakuisisi oleh Parmalat pada saat itu. Struktur ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi independensi dan juga check and balance yang memang seharusnya itu ada di sebuah perusahaan yang memang sudah go public. Ketiadaan corporate governance ini juga menjadi salah satu pemicu ataupun celah yang memang digunakan oleh Parmalat dalam melakukan aksi praktik fraud tersebut. Dan jangan lupakan juga satu nama penting dalam drama besar ini, yaitu Fausto Tona. Dia adalah CFO dari Parmalat yang bisa dikatakan sebagai otak dari manipulasi laporan keuangan perusahaan ini yang membuatnya terlihat seperti sehat padahal aslinya sekarat. Tona ini melakukan skema rumit untuk menutupi hutang-hutang mereka dan juga membohongi para investor. Yang paling ironisnya nih, ketika Tona tertangkap, justru dia malah berkhianat dari Kalisto dan memutuskan untuk bekerja sama dengan jaksa. Tujuannya untuk meringankan hukuman dari si Tona itu sendiri. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa loyalitas itu ternyata bisa luntur ketika sudah dihadapkan dengan ancaman hukum yang berat. Betul.
Oke, ternyata banyak banget ya faktor-faktor pendorong pendukung, bahkan juga para pelaku dari skandal Parma ini yang terjadi. Bahkan sempat di-mention adanya pengkhianatan internal. Baik, selanjutnya pembahasan terkait dampak dan reformasi yang telah terjadi pada kasus Parmalat ini. Untuk hal ini saya persilakan kepada seluruh narasumber memberikan pendapatnya atas dampak yang terjadi. Jadi bagaimana dampak skandal ini terhadap Italia dan juga dunia bisnis secara lebih luas? Oke, untuk dampak skandal Parmalat ini bisa dibilang sangat besar ya, sehingga pasar obligasi Italia itu sampai mengalami kolaps. Berdasarkan laporan Fitch Rating menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan Italia sulit untuk mendapatkan pendanaan dikarenakan para investor mungkin sudah pada trauma dan kehilangan kepercayaannya. Nah, Parmalat sendiri dinyatakan telah bangkrut dengan total utang mencapai 14,3 miliar euro, sementara total asetnya sendiri hanya sekitar 3,9 miliar euro. Jadi perusahaan ini yang awalnya merupakan sebuah kebanggaan nasional terpaksa harus hancur lebur begitu. Namun di balik kehancuran ini, skandal ini menjadi stimulus bagi reformasi regulasi keuangan yang besar di Italia. Jadi Consob selaku otoritas pasar modal Italia mulai memperkuat dari sisi transparansi dan juga memperkuat dari sisi regulasi dan pengamanan. Para auditor diwajibkan untuk melakukan rotasi yang difungsikan untuk mengurangi dari segi konflik kepentingan dan juga memperkuat dari segi objektivitasnya. Bank-bank yang terlibat seperti Citigroup juga terpaksa harus membayar gaji miliaran euro yang diakibatkan oleh praktik fraud ini. Benar, apa yang bilang Farel dan Salvador itu bisa disebut dengan istilah corporate governance. Jadi contoh skandal Parmalat ini menjadi contoh besar tentang bahayanya dominasi keluarga dalam usaha bisnis yang telah menjadi perusahaan publik. Apabila tidak ada sistem yang checks and balance yang lanjut dan kuat, itu akan mengalami risiko fraud dan penyalahgunaan kekuasaan sangat menjadi tinggi. Menjadi lebih tinggi. Baik, sudah begitu panjang dan cukup mendalam pembahasan kita sampai dengan saat ini. Untuk pertanyaan terakhir, saya memberikan kesempatan kepada seluruh narasumber memberikan closing statement mengenai pembelajaran yang bisa diambil dari kasus Parmalat ini. Jadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari kasus Parmalat ini? Pelajaran yang paling dasar dari kasus ini adalah jangan pernah mengorbankan integritas hanya demi pertumbuhan. Parmalat ini sebenarnya punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi perusahaan yang besar secara alami. Mereka punya inovasi, mereka punya jaringan global, mereka juga punya brand yang kuat. Tapi karena keserakahan Kalisto yang ingin terus-menerus ekspansi dan ingin terlihat wah di mata dunia, justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Akhirnya bukan hanya perusahaan ini yang hancur, tapi juga kepercayaan publik yang sudah dibangun bertahun-tahun ikut hancur seketika. Pelajaran yang bisa kita ambil juga khususnya untuk para auditor. Jadi transparansi dan audit independen ini sebuah keharusan, bukan hanya sekedar pelengkap. Nah, jika auditor hanya sebagai stempel dan tidak menjalankan fungsinya secara kritis, mungkin skema fraud yang serupa akan terulang kembali di masa yang akan datang. Jadi regulator dalam hal ini pemerintah maupun lembaga keuangan harus menyikapi segala masalah yang dihadapinya dengan baik. Consob pada awalnya memang terlihat lemah, namun skandal ini memaksa mereka untuk melakukan perubahan dalam hal ini perubahan yang signifikan dalam regulasi dan juga memperkuat dari segi pengawasan yang ada. Ini penting bagi lembaga keuangan dalam hal ini khususnya otoritas pasar modal untuk meningkatkan regulasinya dan terus memperkuat dari segi transparansinya sebagai bentuk pencegahan ataupun preventif dari kemungkinan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan yang tak kalah penting juga, jangan pernah percaya kita pada citra yang gemerlap. Klub AC Parma yang begitu glamor dan sukses ternyata dibayari oleh dana manipulasi. Citra yang dibentuk seringkali kulit luar yang mirip.
Baiklah, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini untuk membedah kasus fraud yang telah dijelaskan secara mendalam. Dari informasi dan penjelasan yang sudah diberikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Parmalat menunjukkan hasil dari keserakahan manajemen perusahaan dalam ekspansi bisnisnya dan juga tata kelola perusahaan yang buruk, bahkan sistem pengawasan yang lemah dapat menghancurkan imperium bisnis yang sudah dibangun sejak lama. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan juga etika dalam dunia berbisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Economics.